Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-temanku dan bunda-bundaku dimanapun berada. Di video kali ini saya akan membuat kerupuk dari nasi sisa yang cara buatnya mudah banget dan rasanya enak, gurih, dan benar-benar super renyah. Pokoknya resep ini anti gagal, anti ribet, cukup diulek-ulek saja tanpa harus di mixer, tanpa harus di blender, tapi hasilnya benar-benar menakjubkan. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, mari ikutin terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, langsung kita haluskan semua bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini simple banget ya. Di sini terdiri dari bawang putih, ketumbar, garam, penyedap. Nah, simple banget kan teman-teman? Cukup 4 bahan saja, tapi disesuaikan juga dengan selera ya. Bila teman-teman ingin menggunakan dengan terasi atau bumbu yang lain, itu boleh saja. Nah, untuk menghaluskan bumbunya juga disesuaikan dengan selera, bisa menggunakan chopper atau blender. Kalau bumbunya sudah halus, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan menghaluskan nasinya. Ini nasi sisa semalam ya teman-teman. Dan di sini cukup menggunakan dengan 2 centong nasi saja ya. Untuk nasi yang digunakan walaupun nasi sisa, tapi harus benar-benar masih bagus ya teman-teman, atau tidak basi. Dan untuk banyaknya nasi juga disesuaikan dengan selera. Dan bila teman-teman nasi sisanya itu lebih banyak, itu bisa digunakan semua. Nah, teman-teman bisa lihat cara membuat kerupuk nasi ini simple banget bukan? Cukup diulek-ulek saja, dicobek seperti ini. Yang penting benar-benar halus, tanpa harus di mixer, tanpa juga harus di blender. Nah, kalau sudah halus seperti ini, lanjut kita pindahkan ke wadah lain. Nah, untuk tahap awal kita akan menambahkan tepung tapioka secukupnya terlebih dahulu. Di sini menggunakan dengan ukuran 6 sendok makan munjung seperti ini ya. Untuk penambahan tepung tapiokanya, kita akan lihat tekstur adonannya nanti. Kalau masih kelembean, kita bisa tambahkan kembali. Pokoknya kita lihat nanti tekstur adonannya benar-benar kalis atau benar-benar bisa dibentuk. Aduk-aduk hingga tercampur. Kemudian kita akan menggunakan sarung tangan ya teman-teman. Kita akan menguleninya dengan tangan kita saja. Pastikan tangan kita dicuci dengan bersih. Uleni terus dengan tangan kita. Bila masih lembek, bisa kita tambahkan kembali tepung tapiokanya. Tambahkan terus tepung tapiokanya secara bertahap sampai menghasilkan tekstur adonan yang benar-benar kalis atau bisa dibentuk. Nah, agar lebih mudah lagi, kita akan pindahkan ke papan kerja dan kita akan lepaskan sarung tangannya ya bun. Sebelum kita pindahkan adonan ke papan kerja, wajib kita tuang atau kita taburi dengan tepung tapioka secukupnya saja ya. Lanjut kita akan bentuk adonannya, sesuaikan dengan selera ya bun. Di sini kita akan bentuk memanjang, agak dikepal-kepal dengan ditaburi tapioka secukupnya sampai benar-benar adonan tidak lagi lengket di tangan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri caranya di video ini. Nah, kurang lebih seperti ini saja ya. Sambil menggulung adonan seperti ini, sebaiknya kita didihkan air di dalam panci. Nah, ini airnya sudah mendidih ya bun. Kita akan buka tutupnya terlebih dahulu dan langsung kita tuang semua adonan yang sudah dibentuk. Nah, untuk teman-teman perlu perhatikan ya, untuk merebus adonan kerupuk nasi sisa ini harus airnya yang sudah benar-benar mendidih. Dan kita masak hingga benar-benar matang. Kalau sudah matang, kita buka tutupnya. Kemudian kita angkat dan kita tiriskan hingga benar-benar dingin. Kalau sudah dingin seperti ini, wajib kita diamkan di dalam freezer kurang lebih 1 jam. Nah, ini sudah didiamkan di dalam freezer kurang lebih 1 jam. Ini sudah sedikit kaku atau mengeras. Alasan kita diamkan terlebih dahulu di dalam freezer yaitu untuk mempermudah dalam pengirisannya ya. Iris-iris semua agak sedikit tipis, jangan terlalu tebal ya. Agar tidak lengket, pisaunya wajib diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Lanjutkan pengirisannya hingga semua adonan selesai.
Kalau sudah selesai, kita siap jemur hingga benar-benar kering ya bun. Nah, ini sudah dijemur kurang lebih 1-2 jam. Ini sudah kering ya teman-teman. Lanjut kita akan mulai goreng. Kita panaskan minyak yang benar-benar panas. Lanjut kita goreng semuanya hingga benar-benar matang. Kalau sudah mulai proses penggorengan dan minyak sudah benar-benar panas, wajib apinya dikurangi dengan posisi api sedang cenderung ke kecil. Goreng kerupuk nasinya hingga semuanya selesai. Kalau sudah selesai semua, kemudian kita angkat dan kita tiriskan, kemudian kita dinginkan terlebih dahulu. Ini sudah matang dan sudah dingin semuanya. Kemudian kita akan icip-icip, kita akan tes seperti apa, renyah apa tidak, kriuk apa tidak ya teman-teman. Memang benar-benar enak, gurih, renyah, dan kriuk banget ya teman-teman. Ini cocok banget untuk ide cemilan, untuk lauk nasi di rumah, atau bisa dijadikan untuk ide jualan. Nah teman-teman, ini wajib cobain karena resepnya ini anti gagal. Ini cara buatnya mudah banget, bahannya ekonomis, cukup berbahan dasar dari nasi sisa, bisa dijadikan ide cemilan atau ide jualan yang benar-benar menghasilkan cuan. Nah teman-teman, sekian dulu videonya. Kita akan sambung di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.